welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will discuss your English book on 10th grade. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku bahasa Inggris kalian, buku bahasa Inggris kelas 10, SMA ataupun SMK ataupun juga MAN. Buku bahasa Inggris ini berdasarkan kurikulum tahun 2013, edisi revisi 2017. And today I just focus on chapter 1 entitled Talking About Self on page 1 until 5. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya fokus membahas buku kalian, yaitu chapter pertama, chapter 1, yang berjudul Talking About Self pada halaman 1 sampai halaman 5. So, bagi adik-adik semuanya, silakan kalian membuka buku kalian pada halaman 1 sampai halaman 5, buku kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu chapter 1 Talking About Self, halaman pertama. Silahkan kalian lihat di buku kalian. Halaman pertama membahas tentang talking about self ataupun menjelaskan tentang dirinya sendiri, menerangkan ataupun menceritakan keberadaan dirinya sendiri. Di situ ada seseorang yang bernama Kansa. Dia bilang, "Hi, I am Kansa." Hai, nama saya Kansa. Selanjutnya kalian scroll ke bawah. Di situ ada tujuan pembelajaran. Maksudnya dalam bab 1 ini apa saja yang kalian pelajari. Di sini sudah dijelaskan. Setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai konteks penggunaan. Yang ketiga, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai konteks penggunaan. Jadi di dalam bab 1 ini nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga. Dan yang terakhir adalah meminta memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Selanjutnya kita lihat pada halaman kedua. Kalian lihat di situ halaman kedua. Di situ ada perintahnya. Your teacher will ask you to make groups of 4 students and show you how to play Chinese whisper. Jadi guru kalian akan meminta kalian untuk membuat grup yang terdiri dari 4 student, 4 siswa, dan menunjukkan bagaimana caranya untuk bermain whisper Chinese ataupun berbisik secara orang China. Itu namanya Chinese whisper atau berbisik antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Listen to your teacher explanation. Kalian dengarkan penjelasan dari guru and do the activity as quickly as possible, dan lakukanlah aktivitas tersebut as quickly as possible, secepat mungkin. Try to be the winner, kemudian cobalah untuk menjadi seorang pemenang. Kita lanjutkan ke bawah. Di situ ada discuss with your classmate what characters your group needs in order to do the activity successfully and to become the winner. Kalian diskusikanlah bersama teman kalian what character, apa saja karakter yang ada di dalam grup kalian, yang dibutuhkan di dalam grup kalian, dalam artian untuk membuat aktivitas kalian atau perlombaan kalian nanti menjadi pemenang. Itu adalah perintahnya juga. Sekarang kita lanjutkan. Di bawah ada vocabulary builder. Nah, coba kita lihat di situ. Ada vocabulary builder, itu maksudnya adalah kosakata, membangun kosakata. Di situ ada 10 kata sinonim bahasa Inggris yang sederhana. Jadi di samping kanan itu ada artinya, kemudian di samping kiri ada bahasa Inggrisnya. Kalian mencari sinonimnya seperti apa. Match the word with their Indonesian equivalent. Kalian jodohkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang cocok, yang bersinonim atau persamaannya seperti apa. Compare your work with your classmate.
Kemudian kalian bandingkan dengan hasil kerjaan teman kalian. The first one has been done for you. Untuk pertama atau contoh yang pertama, kata pertama ini adalah sebagai contoh. Yang pertama adalah penpal. Penpal itu mempunyai arti sahabat pena. Kemudian yang kedua sound. Sound itu mempunyai arti nampaknya. Ini artinya sound. Kemudian run artinya mengelola. Di sini di bawah. Kemudian be into mempunyai arti be into itu sangat menyukai. Di sini di atas ini sangat menyukai. Kemudian attend school, college, work itu artinya bersekolah atau berkuliah. Kemudian distant artinya jauh. Kemudian commuter train artinya kereta komuter. Magnificent luar biasa. Mother tongue artinya bahasa pertama. Dan yang terakhir adalah half sister atau half brother artinya saudara tiri. Ini adalah 10 kata sinonim bahasa Inggris yang sederhana. Untuk selanjutnya kita lihat pada halaman ketiga. Di situ ada pronouncing practice atau berlatih kalian mengucapkan kata-kata yang ada di atas tadi. Listen to your teacher reading aloud this word. Dengarkanlah apa yang dibacakan oleh guru dengan keras, dengan suara yang keras. Kemudian kamu tirukan. Repeat after him or her. Yang pertama adalah penpal. Di sampingnya sini ada cara pengucapannya. Penpal. Sampingnya lagi ada sound. Itu pengucapannya ini sound. Run, be into, attend, distant, commuter train, magnificent, mother tongue, dan yang terakhir adalah half sister atau half brother. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi sudah pronouncing practice sudah. Kemudian di situ ada reading, ada bacaan. Kita lihat di bawahnya pronunciation ada reading, task 1, jigsaw. Di sini ada kata-kata read the text carefully, bacalah teks dengan hati-hati. Your teacher will identify you as A or B. Gurumu akan membagi dirimu, akan mengidentifikasi dirimu sebagai A dan juga atau B. Student identify as A, read text 1. Siswa yang kedapatan mendapatkan A ataupun sudah diidentifikasi dikelompokkan menjadi A, itu membaca teks pertama. Student identify as B, read text 2. Siswa yang mendapat B atau teridentifikasi dengan B membaca teks kedua. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Pada halaman 4 kalian lihat di situ. Nah, ini ada email. Nah, oke, kita lihat di situ. Yang pertama adalah hello Alia. Halo Alia, let me introduce myself. Izinkanku untuk memperkenalkan diriku. My name is Hannah. Nama saya Hannah. I know your name from my friend Caroline. Saya tahu namamu itu dari temanku namanya Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pal from the US. Dia mengatakan kepadaku bahwasanya kamu mengirimkan email kepadanya mengatakan padanya bahwasanya kamu punya teman atau sahabat pena dari US. I'd really like to be your e-pal. Saya suka menjadi your e-pal atau teman penamu elektronik, teman pena. You should really cool. Kamu kelihatan atau nampaknya benar-benar cool. Kemudian paragraf yang kedua, I guess I better tell you something about myself first. Saya sebaiknya mengatakan ataupun mengucapkan memperkenalkan diriku pertama kali. I am 16 years old. Saya berusia 16 tahun. I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis. Saya bersekolah di SMA Thomas Edison di Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half sister. Saya punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan ipar. And I am the middle child. Saya anak tengah.
My father died a few years ago. Ayahku sudah meninggal pada beberapa tahun yang lalu. So my mother runs the house. Jadi ibuku mengelola keluargaku and the family business dan juga bisnis keluarga. My father was a barista. Ayahku adalah seorang barista. Barista itu seperti penjual kopi. I have a lot of hobbies. Saya punya beberapa hobi. I like music. Saya suka musik. Mostly classical music and folk mostly. Kebanyakan saya suka musik klasik dan juga musik yang berkaitan dengan rakyat ataupun lagu daerah. But I don't play an instrument, tetapi saya tidak bisa memainkan instrumen. I like sport, saya suka olahraga, especially tennis and basketball, terkhusus atau khususnya tenis dan bola basket. At school, I am in the basketball team. Di sekolah, saya berada pada tim basket, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. Dan saya menghabiskan waktu ekstrakurikuler saya untuk bermain bola basket. I am into animal very much. Saya sangat menyukai hewan. My sister and I have 3 dogs. Saudara perempuanku dan aku punya 3 anjing. They need a lot of attention as you can imagine. Mereka butuh perhatian seperti yang kamu bayangkan. My favorite subject at school are art and geography. Pelajaran sekolah saya yang saya sukai adalah seni dan juga geografi. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Saya pikir saya suka menjadi penjaga taman ketika saya sudah lulus. Perhaps works for the National Park Service. Kemungkinan nanti saya akan menjadi pelayan atau tukang servis di Taman Nasional. I don't like reading, but I love drawing and painting. Saya tidak suka membaca, tetapi saya suka menggambar dan melukis. How about you? Bagaimana dengan kamu? Please drop me a line, Alia. Silahkan segera mungkin membalas surat saya. Can't wait to hear from you. Saya tidak sabar untuk mendengar atau menunggu jawaban darimu. Di sini tertanda Hana. Berarti Hana di sini memberikan kabar kepada Alia, teman penpolnya atau sahabat penanya. Selanjutnya kita lihat pada halaman ke-5. Ini ada teks yang kedua. Selanjutnya pada halaman ke-5 di situ ada teks 2, ada teks yang kedua, a letter from Saidah, surat dari Saidah. Assalamualaikum Alia. Assalamualaikum Alia. It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. Ini sangat menyenangkan membaca surat darimu tentang dirimu dan juga tentang kotamu. I would really like to be your pen friend. Saya ingin menjadi atau saya suka menjadi teman pena kamu, sahabat pena kamu. I am a 16 years old school student from Johor Bahru in Malaysia. Saya berusia 16 tahun, salah satu murid dari Johor Bahru di Malaysia. Actually, I attend an Islamic boarding school just outside the city. Sebenarnya, saya adalah bersekolah di pondok pesantren di luar kota. But my family live in Kuala Lumpur. Tetapi keluarga saya tinggal di Kuala Lumpur. My elder sister is a medical doctor. Saudara tertua saya adalah sebagai dokter medis. My younger brother is an elementary school student. Adik saya itu adalah sebagai murid SD, sekolah dasar. Selanjutnya paragraf ketiga. My favorite subject are social science. Pelajaran kesukaan saya adalah ilmu sosial atau IPS, ilmu pengetahuan sosial. I like history very much. Saya sangat menyukai sejarah. It helped me know more how different countries exist in the past. Ini akan membantu saya mengetahui negara-negara yang berbeda, keberadaan negara-negara yang berbeda pada masa lalu. At school, we are supposed to use English at all time. Di sekolah, kita diharapkan menggunakan bahasa Inggris. So, we have become quite fluent. Jadi, kita juga agak lancar menggunakan bahasa Inggris.
Although sometimes we slip back into Malay, which is our mother tongue. Tetapi kadang-kadang kita juga menggunakan bahasa Malay sebagai bahasa ibu saya atau bahasa pertama saya. Kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. As for hobbies, hobi saya, I am really into songs and music. Saya sangat menyukai lagu-lagu dan musik. My favorite boy band is One Direction. Boy band favorit saya adalah One Direction. My favorite Malay singer is of course Siti Nurhaliza. Dan penyanyi favorit saya adalah tentunya Siti Nurhaliza. I also like watching movie, especially comedies. Saya juga menyukai film-film khususnya masalah komedi. The actor I like best is Tom Cruise. Aktor yang paling saya sukai adalah Tom Cruise. Kemudian bawahnya, I am really into books. Saya benar-benar menyukai buku. I like reading novels and short story. Saya menyukai membaca novel dan juga cerita pendek. I like some writers in English like J.K. Rowling. Saya menyukai penulis dari Inggris seperti J.K. Rowling. An Indonesian writer too, dan saya juga menyukai penulis Indonesia like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi, seperti Andrea Hirata dan Ahmad Fuadi. My dream when I am older, mimpi saya ketika nanti saya sudah menjadi dewasa, is to be a writer of science fiction books. Ingin menjadi penulis dari buku fiksi ilmu pengetahuan. Dan paragraf terakhir, I'd really love to come to Indonesia someday. Saya benar-benar suka untuk mendatangi Indonesia suatu saat nanti, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua. Terkhusus lagi pada Raja Ampat yang luar biasa di Papua. What about you? Bagaimana dengan kamu? Do you want to visit my country? Apa kamu ingin mengunjungi negara saya? Wassalam. Wassalam. Ini adalah surat